Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang tamu Tribun Kalteng. Bersama saya Dwi Sudarlan. Ruang tamu Tribun Kalteng adalah program podcast tribunkalteng.com untuk membicarakan, membahas, berdiskusi, atau obrolan-obrolan lain tentang berbagai hal yang ada di masyarakat, tentunya dengan harapan dapat menumbuhkan inspirasi positif bagi kita semua. Sore ini kita akan membahas soal Edi Mulyadi. Tribuners tentu sudah banyak yang tahu siapa Edi Mulyadi. Juga sudah tahu permasalahan yang membelit Edi Mulyadi sehingga dia harus mendekam di bilik tahanan. Akibat ucapan Edi Mulyadi yang dinilai menghina Kalimantan, banyak reaksi perlawanan dari masyarakat, demo di mana-mana, laporan ke polisi merebak. Tetapi ada cara lain yang dilakukan oleh dosen Universitas Palangkaraya ini. Beliau melawan pernyataan Edi Mulyadi melalui sebuah karya lagu. Menariknya, judul lagu yang diciptakan oleh dosen Universitas Palangkaraya ini mengutip pernyataan kontroversial Edi Mulyadi, yakni berjudul Jin Buang Anak. Siapa beliau? Dia adalah Bapak Gunarjo S. Budi, dosen Universitas Palangkaraya yang sudah berada di samping saya. Selamat sore Pak Gun, manggilnya Pak Gun ini. Selamat sore Mas. Ya. Selamat sore penonton Tribun Kalteng. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Gun. Pak Gun tidak datang sendiri. Beliau didampingi oleh timnya yang menyanyikan lagu Jin Buang Anak. Ini ada tiga perempuan cantik dan satu mas yang ganteng ini. Ya, saya kenalkan satu persatu. Mungkin dari samping Pak Gun, Mbak Iga Puspitasari. Selamat datang Mbak Iga, terima kasih. Kemudian Mbak Karina Eva Ying. Kemudian juga ada Mbak Neri Kristianawati. Dan juga terakhir ini yang cowok sendiri. Timnya ini yang cowok sendiri, Mas Ardi Wiranata. Oke. Terima kasih Pak Gun dan teman-teman semua. Jadi sudah datang di ruang tamu Tribun Kalteng. Kita memulai pembicaraan kita hari ini dengan ya santai-santai aja Pak Gun. Baik. Nah, ini Pak Gun, pertanyaan pertama. Sebelum menciptakan lagu Jin Buang Anak ini, Pak Gun pernah nggak menciptakan lagu lain Pak Gun? Ya pernah. Itu ada beberapa lagu yang saya buat, tapi yang betul-betul direkam itu terakhir itu sebuah lagu untuk persembahan penduduk di Kota Palangkaraya. Judulnya adalah Kotaku Palangkaraya. Oh, jadi sudah beberapa kali nyiptakan lagu. Iya, iya. Jadi bukan katakanlah semacam cipta karbitan yang langsung nyipta gitu enggak ya, sudah emang sudah lama itu menciptakan lagu ya Pak Gun ya. Iya. Pak Gun, menciptakan lagu itu kan tidak mudah Pak Gun. Iya. Pak Gun ini punya basic musisi atau belajar atau otodidak Pak Gun? Iya, saya itu sama sekali nggak punya basic musisi, nggak bisa main musik. Cuman dulu itu ketika kecil itu bapak ibuku itu memang pemain musik tradisional gamelan. Gamelan. Ya gamelan. Jadi kalau saya dulu waktu masih SD itu, bapakku itu sering mengajak saya nonton pertunjukan wayang, pertunjukan kelenengan. Wow. Itu malam-malam saya pasti digendong untuk nonton itu. Lalu ibu saya itu pemain gamelan itu. Jadi kalau ibuku itu ada orang nanggap, orang yang pementasan itu, saya ikut ibu saya itu ini main musik gamelan itu. Justru lebih main musik gamelan ini. Ya, itulah musik yang pertama kali saya dengarkan, saya ikuti. Tetapi saya memang nggak bisa
main musik, cuman saya memang penggemar berat musik. Jadi sering saya itu melihat konser-konser yang diadakan oleh musisi-musisi itu, sehingga memang ini betul-betul waktu untuk menikmati musik, dan itu bisa membuat jiwa kita itu menjadi fresh dan terinspirasi. Iya. Memang hobinya ada hobi menikmati musik, Ya. juga menciptakan lagu ini. Ya, kalau menciptakan lagu ini hanya beberapa saja, cuman ini pas kebetulan. Pak Gun ini kan profesi utamanya itu adalah dosen, ya Pak Gun? Dosen, iya. Bahkan Pak Gunarjo ini adalah wakil dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan di Universitas Palangkaraya. Iya. Itu tentu kan kerjanya sibuk Pak Gun ya. Mungkin banyak sekali beban pekerjaan sebagai dosen itu. Ini bagaimana cara meluangkan waktu kok ke dunia musik ini? Ya, memang pekerjaan utama saya itu mengajar dan administrasi, terutama melayani mahasiswa. Itu mengembangkan bakat, mengembangkan minat dan pelayanan kepada mahasiswa. Nah, salah satunya ini yang bakat mahasiswa yang perlu kita pupuk ini adalah bidang musik, sehingga ini kira-kira sejalan dengan pekerjaan saya itu. Berarti tidak mengganggu ini ya? Sama ya? Enggak, karena itu memang kita bisa membagi waktu untuk membuat lagu ini dan melakukan tugas administrasi maupun mengajar di fakultas. Mungkin ada hari-hari tertentu, misalkan hari Sabtu Minggu khusus untuk keluarga dan hobinya harus bermusik atau gimana? Ya, saya kalau hari Sabtu Minggu untuk keluarga dan mendengarkan musik, dan di kantor itu memang itu musik itu selalu kudengarkan di sela-sela kita melakukan pekerjaan itu. Dosen gaul ini berarti Pak Gun. Kita soal ini Pak Gun. Edi Mulyadi Pak Gun ya. Ya, beliau sudah di dalam bilik penjara ya. Proses hukum masih berlangsung gitu. Saya mau pengen tahu Pak Gun, begitu pernyataan Edi Mulyadi ini kontroversial dan dinilai menghina Kalimantan, reaksi Pak Gun seperti apa? Ya, pasti kita sebagai warga Kalimantan kan sedih kan Mas. Padahal Pak Gun tidak boleh dikatakan tidak berdarah asli Kalimantan. Tapi kan hidup saya di Kalimantan. Di mana bumi dipijak, di sisu langit dijunjung. Itu adalah falsafah yang ditanamkan orang tuaku. Dimanapun hidup kita harus selalu pegang falsafah itu. Jadi ikut ini ya, apa boleh katakan emosi Ya, kita merasa sedih. Saat itu Pak Gun ikut nggak demo-demo itu Pak Gun? Nah, saya ketika itu terjadi, maka yang kepikir saya ini bagaimana ya supaya kita bisa mengungkapkan perasaan tapi dengan cara yang elegan. Nah, makanya setelah saya itu pikirkan, saya yang pertama saya telepon ini si Iga Puspitasari ini, karena dia ini adalah penyanyi yang sudah ku kenal lama. Kemudian saya minta ketua program studi di lingkungan FKIP itu untuk siapa ya penyanyi yang suaranya bagus dan ya di broadcast itu enak gitu. Akhirnya ada rekomendasi dari dosennya itu si Eva Yingkarina ini yang disampaikan. Dan saya kalau ini yang pemain musik si Neri itu memang mahasiswa saya di program studi fisika, dan Ardi ini adalah staf di Fakultas Keguruan, jadi gampang banget koordinasinya. Mas Ardi ini bukan mahasiswa toh? Bukan, dia ada sudah karyawan staf di FK itu. Makanya masih mahasiswa. Kelihatannya memang betul. Kayaknya masih muda, aku pikir tadi mahasiswa. Mungkin masih belasan tahun. Nah Pak Gun, kalau boleh tahu Pak Gun, itu proses kreatif itu munculnya kapan Pak Gun? Ketika itu sudah viral kan di media sosial pernyataan Pak Edi Mulyadi itu Pak Gun perlu berapa lama atau langsung ketika muncul keinginan untuk menulis itu? Iya, langsung itu langsung kami itu kepingin itu tadi setelah mendengar itu kami respon yang elegan itu yang bagaimana ya gitu. Ternyata kita harus mengungkapkan lewat lagu nih. Akhirnya itu kami itu setelah menghubungi ini kawan-kawan ini, lalu 2 hari 2 malam itu memang
fokus untuk memikirkan lagu itu. Jadi 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam itu ya sampai jam 2:30 malam itu terus bagaimana mencari inspirasi untuk membuat, karena kan lagu itu kan pertama ini tema lagu itu apa, pesan lagu itu apa. Kalau sudah pesannya lagu ketemu, lagu itu harus dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Terus bahasa itu kalau bisa juga sebagai karya sastra, misalnya ini kayak puisi nih, A, I, U, U. Nah itu akhirnya kalau itu kita rangkaikan menjadi bahasa yang punya nilai karya sastra, dan kita juga menyampaikan pesan yang betul-betul sesuai dengan respon untuk mengcounter dari pernyataan yang menyakitkan itu. Jadi pernyataan Pak Edi Mulyadi itu Pak Agun pelajari dulu, kemudian di counter melalui lirik-lirik lagu itu. Ya, karena kan itu kan artinya kan seperti itu yang disampaikan, makanya kita harus menyampaikan bahwa Kalimantan ini tempat yang indah, Kalimantan itu tempat yang kaya, Kalimantan itu tempat yang penuh dengan sumber daya alam, penduduknya baik-baik, bagus-bagus, dan itu yang harus kita sampaikan. Dan itu pernyataan ini kan supaya kawan-kawan yang belum pernah ke Kalimantan tahu, ternyata Kalimantan itu yang seperti yang terungkap dalam lagu ini lah, tidak seperti yang terus jadi orang juga tidak ada langsung kayak di counter, jadi ada yang sakit hati atau enggak. Ini kan sebuah ekspresi tentang Pulau Kalimantan nih, berarti Kalimantan kayak gitu, penduduknya baik-baik dan alamnya indah, kaya sumber daya alam. Dan perlu itu kita menyampaikan bahwa di sini nih nggak ada nih jin buang anak nih, kuntilanak juga nggak ada, makanya itu menjadi judul lagu yang dinyanyikan oleh Iga dan Karina ini menarik Pak Gun. Pak Gun mengambil judul lagu itu, mengambil kutipan yang sedang kontroversial, jin buang anak. Padahal kan ada pernyataan lain Pak Gun. Ada pasarnya itu genderuwo dan kuntilanak, ada yang nyebut hanya monyet yang mau pindah. Nah, kenapa kok milih judul yang kontroversial itu Pak Gun? Karena itu yang paling ada di benak banyak orang itu adalah jin buang anak. Itu yang paling banyak menjadi di pikiran itu. Itu enggak ada di Kalimantan, enggak ada yang gitu. Kuntilanak, genderuwo enggak ada. Cuman kita memang harus kita bahasakan bahasa yang indah itu. Jin kuntilanak, jin buang anak, genderuwo kuntilanak. Lah ini kan dari puisi bahasa ini kan kena semua kan ini kan. Jadi memang dirangkai supaya menjadi sebuah rangkaian bahasa yang enak didengar, enak di. Jadi lirik ini benar-benar dipikirkan untuk menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati secara enak gitu ya. Iya, bahasanya ringan dan mudah dipahami, enggak yang berbelit-belit, dan itu sebenarnya pesannya juga bagus juga. Si Iga itu nyanyi tentang apa jaga itu kan Pontianak, coba ya ada Pontianak, Banjarmasin segala hal itu kan. Palangkaraya itu artinya saya kepingin menyampaikan ini Kalimantan itu dari Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Balikpapan, Samarinda sampai Tarakan itu kita sebut semua bahwa itu adalah wilayah Kalimantan. Di situ si Karina menyampaikan batu bara, nikel sawit, sumber daya alam, permata. Ini kekayaan alam Kalimantan kan. Dan ditutup dengan kata bahwa itu harapan untuk Indonesia kita ke depan. Begitulah Kalimantan. Kalimantan ini tempat yang sangat menjanjikan, seperti di bait yang pertama itu adalah memikat hati bagi yang melihatnya, memikat hati bagi pemerintah, karena kan pemerintah mau memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan ini kan. Itu menunjukkan bahwa memang ini adalah pulau idaman. Itu yang menjadi inti daripada lagu ini. Saat menyusun atau menciptakan lagu itu Pak Gun, itu ada nggak
perasaan atau pikiran dalam hati Pak Gun bahwa perasaan takut, karena ini kan masalah itu sedang jadi kontroversial, jadi polemik. Itu ada nggak perasaan takut atau mungkin perasaan ada ya? Enggak ada, karena kan itu yang ku sampaikan kan semuanya fakta. Semuanya fakta dan enggak ada yang merasa tertusuk perasaannya, enggak ada bahasa yang menyakitkan. Bahasanya yang elegan, bahwa masyarakat Kalimantan masyarakat berpendidikan, jadi kita juga menampilkan bahwa ini loh masyarakat Kalimantan itu juga masyarakat yang berpendidikan kayak yang lain, jadi memang itu yang kita sampaikan. Ya. Ada juga nggak bayangan, wah ini lagu yang kami ciptakan, saya ciptakan ini akan viral gitu, ada nggak bayangan seperti itu juga? Kemarin itu saya kalau lagu saya melihat mungkin ini akan disenangi banyak orang karena saya lihat penyanyinya bagus-bagus, suara Ida itu merdu, suara Karina itu renyah nyaring, itu saya optimis bahwa dengan penyanyi yang berdua suaranya enak itu saya memang punya keyakinan bahwa lagu itu akan akan disenangi banyak orang, itu gitu, ada keyakinan. Iya. Pak Gun, jadi dari yang kami ketahui itu reaksi lewat lagu terhadap pernyataan Edi Mulyadi itu, selain Pak Gun ini sama timnya juga Ian Kasela, vokalis grup band Raja. Ya. Itu juga, tapi beliau tidak menciptakan lagu, mengcover lagu aja, jadi lagu sudah ada, diganti liriknya. Jadi Pak Gun tidak terinspirasi oleh Ian Kasela ya? Enggak, saya belum dengar. Malah belum tahu. Belum dengar karena saya itu jarang mendengar yang ini konteran itu, cuman lagu kami aja. Jadi nggak ada inspirasi atau boleh katakan, oh ini mau niru Ian Kasela, nggak ada. Jadi ini benar-benar murni dari aspirasi Pak Gun dan teman-teman yang merasa boleh dikatakan ada kutip tersakiti oleh pernyataan Edi Mulyadi. Jadi tahunya itu setelah kita upload di YouTube, baru tahu ada lagu Jin Buang Anak itu yang dibuat orang itu, tahu itu dari setelah kita upload itu. Oh gitu ya. Sekarang lagu ini sudah viral Pak Gun. Saya ingin tahu bagaimana reaksi dan apresiasi yang diberi Pak Gun. Tetapi stop dulu Pak Gun, kita jeda dulu karena ada yang ingin lewat ini, jadi kita jeda dulu berapa saat untuk sebentar lagi nanti kita lanjutkan lagi di ruang tamu Tribun Kalteng. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Hai Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan. Bukan si Alan? Bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia, soal daftar 10 klub termahal. Ada tanda tanya. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia.
tribunkalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. tribunkalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. tribunkalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan, Bukan si Alan. bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia soal daftar 10 klub termahal. Ada tanda tanya. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. tribunkalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. tribunkalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. tribunkalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. tribunkalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Di ruang tamu Tribun Kalteng, perlu saya sampaikan bahwa perbincangan di ruang tamu Tribun Kalteng ini ditayangkan secara langsung, secara live di 3 platform media sosial, yakni di YouTube Tribun Kalteng Video, Instagram Tribun Kalteng, dan Facebook Tribun Kalteng. Kita kembali bersama Pak Gunarjo S. Budi, pencipta lagu Jin Buang Anak. Pak Gun, kita lanjutkan tadi Pak Gun. Tadi sekarang lagu ciptaan Pak Gun ini sudah viral. Nah, ada nggak reaksi atau mungkin apresiasi dari masyarakat terhadap Pak Gun secara pribadi maupun karya lagu yang diciptakan? Ya, itu terima kasih kawan-kawanku itu banyak, kalau ketemu itu pasti Pak Gun nanti bikin lagu lagi ya. Karena itu dipanggil Pak Jin Buang Anak ini kan? Enggak kalau gitu. Terus dan yang paling saya hargai adalah yang apresiasi ini. Waduh, penyanyinya bagus-bagus. Saya lebih suka kalau ada yang apresiasi penyanyinya daripada saya. Karena ini memang saya harus apresiasi penyanyinya dan pemain musiknya ini betul-betul 2 hari Mas. 2 hari mereka itu langsung menghayati lagunya. Ini tidak mudah. Saya percaya ini tidak mudah dalam 2 hari penyanyi itu betul-betul menghayati. Kalau Mas lihat ketika nyanyi itu kan menjiwai banget kan, benar-benar ada emosi yang iya, dan saya lebih senang itu yang dihargai oleh suaranya itu. Dan memang yang paling banyak saya baca itu respon-respon itu, waduh penyanyinya suaranya merdu. Ini memang soal pemilihan penyanyi memang nggak ini Pak Gun ya, benar-benar dilihat
Ya, karena saya kan sudah kenal lama sama penyanyinya ini, sehingga memang nggak salah. Nggak salah ya. Pak Gun ini kan juga kembali lagi, Pak Gun adalah dosen di Universitas Palangkaraya. Ada nggak Pak Gun reaksi dari pihak kampus, Pak Gun? Ya, kampus juga senang sekali dengan kita mencipta lagu itu, bahkan diapresiasi oleh pimpinan kita, Pak Rektor itu juga mengapresiasi tentang lagu kita ini. Pak Rektor Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah juga kan? Iya. Ya, beliau mengapresiasi, terima kasih, mengucapkan terima kasih. Bu Dekan juga mengapresiasi, terima kasih. Terakhir Pak Gun, untuk Pak Gun pertanyaan terakhir ini, dan mungkin ini agak susah jawabnya Pak Gun mungkin. Yang mudah. Para penyanyi ini dapat honor nggak Pak Gun? Oh, nah itu yang harus dihargai lagi, bahwa mereka itu nyanyi dengan kerja bakti. Pemain musik kerja bakti. Mereka dalam 2 hari itu, karena si Iga kerja, Karina kuliah, itu di luar itu mereka mendedikasikan waktunya, pemusiknya juga bekerja kuliah, didedikasikan waktunya untuk lagu ini. Dan ini sama sekali saya neraktir pun enggak, karena mereka ini memang orang-orang yang saya tahu dedikasinya tinggi untuk sebuah karya, karena mereka kan memang orang-orang yang punya jiwa seni kan. Jadi kalau orang-orang yang punya jiwa seni itu memang begitu. Kalau itu saya sebenarnya sih mau memberi sesuatu, cuman mereka ini merasa bahwa ini gitu ya, hasil karyanya ini dihargai orang, itu udah merasa udah terima kasih banget, udah bersyukur banget kita lagu kawan-kawan ini dihargai, itu udah sebuah blessing banget buat kita. Ini mumpung ada timnya Pak Gun, saya mau konfirmasi Pak Gun. Iya. Bener nggak Mbak Iga sama Mbak Karina tidak dapat honor? Benar. Terus apa yang membuat Mbak Iga sama Mbak Karina ini mau nyanyikan lagu capek-capek 2 hari 2 malam, pakai syuting panas-panas segala? Yang muda dulu, yang muda. Kalau dari saya sendiri, karena pada dasarnya memang suka bermusik, jadi kalau orang ajak ayo gitu Pak. Gitu ya. Terus yang kedua, karena memang saya orang Dayak asli, jadi saya merasa saya punya responsibility untuk menunjukkan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal Kalimantan sejauh kami yang sudah tinggal di sini. Seperti itu Pak. Nah, Mbak Iga ini kan sudah kerja Telegram Palangkaraya, gitu kan? Iya, ini ngapain susah-susah nyanyi Mbak? Gitu. Apa yang mendorong Mbak Iga itu kok bersedia untuk tanpa bayaran, bikin video klip panas-panasan gitu kan? Apa ini yang membuat Mbak Iga ini bersedia? Karena saya rasa menciptakan lagu itu tidak mudah, dan saya sangat menghargai effortnya Pak Gun, karena Pak Gun sudah menciptakan lagu. Dan menurut saya sebagai warga Kalimantan, saya juga ingin membela tanah kelahiran saya, karena saya lahir di sini. Dan juga seni itu harusnya dibagikan ya, tidak untuk disimpan sendiri. Dan saya yakin masyarakat Kalimantan dimanapun mereka berada yang mendengar lagu ini juga pasti sangat mengapresiasi. Begitu pula kami sebagai yang menyanyikan maupun yang memainkan musiknya gitu. Untuk ini, untuk bisa menyanyikan secara lancar itu perlu berapa lama untuk mendalami, memahami apa lirik lagunya, bisa tahu apa pesan yang disampaikan, itu perlu berapa lama waktu itu? 1 hari ya kemarin. 1 hari Langsung ya? Iya. Jadi begitu ikut menyusun, ikut nge-arrange musiknya, terus kita latihan nadanya 1 hari, langsung oh iya lagunya kayak gini, easy listening gitu, gampang diingat, gampang disebutkan, jadi kita langsung enjoy gitu menyanyi. Jadi nggak ada sampai seminggu tuh udah jadi Pak ya? Iya. Dari dusun bikin, makanya dari awal itu sampai akhir sudah jadi rekaman itu. Nggak sampai seminggu ya, itu sampai seminggu. Buat lagunya 2 hari, terus kita besoknya langsung itu rekaman ya, berarti 3 hari jadi. Latihan dari kilat ya.
Itu waktu bikin video klip itu di mana tempatnya itu? Ini di kampus juga kayaknya. Iya, di depan rektorat. Saya lihat pernah lihat saya. Iya, tapi banyak yang nggak tahu sebenarnya itu di depan rektorat. Itu juga pakai peralatan lengkap bikin video klip atau gimana? Atau peralatan seadanya? Pakai kamera aja ya. Pakai kamera Ya, kamera gitu, terus saya yang sih senyumnya jadi gitu. Ya. Mengarah gaya. Mengarah gaya. Wah, ini dari pengarang, produser sampai bagian direktur ini ya. Direktur juga. Tinggal Pak Gun ini lengkap ini gelarnya ini. Ada nggak Mbak waktu dari nyusun ikut bikin sampai video klip kisah-kisah yang mungkin apa selalu akan teringat oleh Mbak Iga atau Mbak Karina ini? Semuanya. Kira-kira apa yang nggak bisa dilupakan dalam proses lagu yang melupakan luapan apa perlawanan terhadap pernyataan yang dinilai menyakitkan Kalimantan ini? Yang mungkin akan diingat selalu adalah yang pasti kebut-kebutannya. Iya, karena itu timelinenya dari bapaknya membuat lagunya sampai kami latihannya sampai ke hari rekamannya juga sampai ke syuting videonya itu sangat cepat, tapi hasil akhirnya ternyata di luar dari ekspektasi, sangat melebihi ekspektasi saya, ternyata sangat bagus. Dan untuk saya sendiri itu salah satu bentuk seperti yang Bapak bilang, cara memberitahukan kepada orang di luar sana dengan elegan, membalas apa yang dikatakan oleh Bapak tersebut ya. Bapak tersebut dengan cara yang manis, dengan cara yang tidak harus koar-koar seperti beliau, karena pada dasarnya kalau misalnya kita membalas seperti yang beliau katakan, sama seperti cara beliau memperlakukan, maka kita sama seperti beliau. Jadi saya merasa bahwa ini cara yang sangat baik dan elegan untuk luar biasa. Kalau Mbak Iga? Mungkin saya lebih ingat gimana saya minta izin sama bos saya. Karena saya benar-benar itu ada kala saya work from home, ada kerja dari kantor, ada kerja dari rumah. Ketika saya kerja dari rumah saya nggak apa-apa bolos kan gitu. Yang penting kerjaan saya sudah selesai. Pas di kantor nih bos saya duduk di depan saya nih. Aduh, Pak, maaf, saya mau izin, mau latihan gitu. Terus ditanyakan, latihan apa? Di mana? Buat apa gitu? Ya saya diem-diem aja sih awalnya. Saya cuman kayak, iya cuman latihan nyanyi gitu. Tapi saya nggak ngasih tahu. Pas sudah keluar barulah beliau tahu. Dan sampai direktur kantor saya itu bilang, wah saya sangat suka videonya. Saya bangga sekali lihat kamu nyanyi bla 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 gitu. Sangat senang juga sih. Satu apa ya, penghargaan tidak ternilai iya, gitu ya. Betul. Padahal saya nggak ngasih tahu beliau gitu, tapi beliau tiba-tiba menghubungi saya secara pribadi gitu. Senang sih. Itu nggak terlupakan. Sekarang lagu itu udah viral kan? Bagaimana perasaan? Apakah perjuangan sudah tepat kena atau masih kurang? Atau ingin terus berjuang atau gimana? Yang pasti senang, agak kaget juga karena waktu itu lagi sore-sore di rumah tiba-tiba ada yang tiba-tiba notifikasi WA masuk dan nggak cuma dari satu orang, ada beberapa kayak Karina ini ada kamu di sini kayak gitu semua. Jadi awalnya lebih ke kaget, cuma untuk kedepannya biarlah ini bisa jadi salah satu melihat antusiasme dari masyarakat, jadi salah satu cara untuk kita bisa bersatu kembali melihat dari dukungan masyarakat terhadap lagu tersebut. Mbak Ika ada yang sampaikan? Kalau saya sih senang dan bangga pastinya. Kemudian untuk perjuangan membela Kalimantan Tengah pasti nggak sampai di sini aja sih. Untuk kedepannya kita pasti akan terus entah lewat karya apapun, mau lagu, mau mungkin tarian, mau itu film, mungkin kedepannya biar lebih bisa, yang lainnya juga bisa viral, nggak cuma lagu ini aja nanti kedepannya. Pak Gun, ini proses hukum sedang berjalan Pak Gun lah. Kita nggak tahu bagaimana nanti endingnya. Kira-kira Pak Gun masih mengawal nggak ini? Atau begitu sudah lagunya viral, Pak Gun sudah selesai aja kok. Ya, kalau itu biar aja ditangani oleh yang berwenang saja. Jadi kalau semisal
hukumannya tidak sesuai diharapkan atau apa, kita serahkan ke pasti penegak hukum pasti sudah mempertimbangkan banyak hal, Mas. Jadi udah kita serahkan aja kepada yang penegak hukum. berwenang. Iya. Yang penting kita bisa tenang. Iya, Selesai masalah tenang gitu kan. Jangan diulang lagi kan gitu kan. Iya, itu yang paling penting itu. Iya. Efek jerah itu karena reaksinya kemarin sangat luar biasa itu kan. Dan juga kita ini malahan bagus punya kesempatan untuk menunjukkan loh bahwa loh Kalimantan itu kayak gini loh. Sebenarnya Kalimantan tempat yang kaya sumber daya alam, tempatnya indah, bagus, penduduknya bagus-bagus. Itu kan ini memang toleransinya, iya ini kan bumi Pancasila kita ini di sini kan. Itu kita punya kesempatan untuk menunjukkan itu kepada kawan-kawan semua di luar sana. Kembali ke Mbak Iga sama Mbak Karina. Ini boleh katakan Mbak Iga memang sudah terkenal sebagai selebgram kan, gitu kan. Mbak Karina juga punya prestasi yang luar biasa, juara debat Region Kalimantan. Region Kalimantan. Ini sudah tenar sebagai penyanyi. Ada nggak keinginan menjadi penyanyi aja, nyanyi profesional atau ya minimal penyanyi YouTube? Sekarang kan banyak juga penyanyi YouTube seperti yang di Jogja itu kan. Nah, ada nggak semacam keinginan untuk itu? Karina dong. Kalau cita-cita ada, tapi untuk kedepannya mungkin masih harus ada hal yang harus diimprove lah dari diri sendiri dulu sebelum siap untuk terjun ke dunia. Gitu ya. Nanti memang ada keinginan untuk menjadi penyanyi profesional. Kalau Mbak Ika ini kan sudah kerja kan, sudah selebgram, masih nggak kepingin jadi penyanyi ini? Ini mau terkenal sebagai penyanyi Jin Buang Anak. Kalau mereka berdua itu suaranya sebenarnya udah bagus, Mas, tinggal aja dipoles dikit aja itu udah jadi. Jadi menurutku udah bagus. Kau jawab. Kalau saya mungkin lebih nggak kepikiran buat berkarir sebagai penyanyi. Tapi kalau memang ada kesempatan disuruh nyanyi atau ada kesempatan saya bisa berkarya, itu saya pasti nggak akan nolak sih gitu. Cuman nggak kepikiran buat jadi penyanyi. Pertanyaan penutup sekarang ini untuk Pak Gun. Oh iya. Kenapa bukan Pak Gun sendiri yang nyanyi, Pak? Nah itu dia. Ini pertanyaan yang bagus dan saya tunggu-tunggu itu. Jadi memang saya itu pernah nyanyi di rumah. Istriku itu bilang gini, wah Pak, suaramu bagus, tapi lebih bagus kalau nggak nyanyi. Artinya apa? Suaraku itu memang nggak bagus, Mas. Jadi memang suaraku itu bukan untuk konsumsi orang. Jadi konsumsi terbatas ini. Konsumsi sendiri saja. Jadi memang suaraku nggak bagus gitu. Dan saya sudah memilih penyanyi-penyanyi yang bagus. Memiliki tim yang luar biasa gitu ya. Ya, dan saya juga senang dengan tim musik saya ini, meskipun cuma berdua tetapi mereka telah menampilkan musik yang enak didengar. Ini kan sudah memiliki tim, Pak, tim yang solid dalam bermusik. Kira-kira ada lagi nggak membuat lagu lagi yang sifatnya ya tidak terkait momentum permasalahan, tapi lagu-lagu lain dengan tim yang sudah ada ini? Iya, memang saya kepikiran nanti kalau ada momen-momen yang bagus, mungkin kita akan buat lagu lagi dengan mereka berempat ini, karena kami udah nyaman banget bekerja sama dengan mereka berempat ini. Mereka datang, manajernya, mereka datang dengan sukarela, nyanyi bermusik dengan sukarela dan tanpa menuntut apa-apa, dan itu betul-betul sebuah menurutku sesuatu banget gitu. Terakhir Pak Gun, sebagai penutup, ada nggak yang ingin disampaikan Pak Gun terkait lagu yang Pak Gun ciptakan ini, harapan Pak Gun dengan lagu ini, dan juga supaya tidak terulang lagi masalah yang sama, Pak Gun? Ya, mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur saudara-saudaraku warga Kalimantan dan bisa menghibur saudara-saudaraku di luar sana, dan mungkin itu juga sebagai gambaran tentang kondisi Kalimantan, sehingga nanti persepsi orang terhadap Kalimantan itu bisa menjadi sangat bagus
dan itu sangat membahagiakan kami semua di sini. Ya, terima kasih Pak Gun. Tribuners, kita akan break sesaat, nanti setelah jeda sesaat kita akan mendengarkan lagu yang dinyanyikan secara langsung oleh Pak Gun dan timnya. Mungkin Pak Gun nggak ikut nyanyi karena tadi memang mengaku bahwa suaranya tidak Bagus, tapi tidak untuk masyarakat umum. Jadi kita jeda dulu. Nantikan kami di sesi berikutnya di ruang tamu Tribun Kalteng. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Hai Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan, Bukan si Alan. bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia soal daftar 10 klub termahal. Ada tanda tanya. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Hai Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan, Bukan si Alan. bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia soal daftar 10 klub termahal. Ada tanda tanya. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia.
Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Tribuners, terima kasih. Kita masih berjumpa lagi di ruang tamu Tribun Kalteng yang kali ini membahas lagu perlawanan untuk Edi Mulyadi. Kurang abdol rasanya jika kita membahas lagu perlawanan terhadap Edi Mulyadi tanpa mendengarkan lagu yang diciptakan oleh Pak Gunarjo S. Budi dan timnya. Untuk itu kita dengarkan bersama lagu Jin Buang Anak berikut ini.
menyanyikan lagu Cinta Anak karya Bapak Gunarto Budi, dosen Universitas Paramadaya ini. Kita akhiri ruang tamu Tribun edisi hari ini. Jaga kesehatan, tetap maju dan tetap terus berkarya di segala bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih yang jadi komoditi ruang anak ada di sini. Di ruang anak pasti nggak sampai hati. Terima kasih Abdul. Terima kasih Mbak.